wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini kita akan mempraktikkan bekam syar'i hijamah kalau bahasa Arabnya. Mana bekam ini yang pertama adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tepatnya ketika bulan Rajab, pas sekali di bulan ini. Dulu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan para malaikat. Kata para malaikat, mereka berpesan kepada Nabi, suruhlah umat kamu itu untuk berbekam, karena bekam adalah sebaik-baiknya pengobatan. Maka pada siang hari ini kita akan mempraktikkan bekam syar'i. Yang mana kalau di praktek kami ini, bekam syar'inya ini tidak seperti yang lain, seperti yang kuno-kuno yang dulu. Karena kami di sini menyetarakan juga standar para medis, para ahli medis. Nah, seperti yang dulu tuh biasanya pakai minyak zaitun lah atau minyak bud-bud, tapi kami di sini menggunakan alkohol. Kenapa? Karena sebaik-baiknya penghilang bakteri atau penghilang kuman yaitu alkohol yang pertama. Yang kedua adalah betadine. Pun yang memakai minyak bud-bud, minyak zaitun, itu kami tidak menyalahkan mereka. Tapi kami di sini memakai alkohol dan betadine supaya lebih steril. Mengenai bekam ini, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW, hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis. Itu sebaik-baiknya bekam. Terus ngapain sih dibekam-bekam jadi darahnya gitu kan? Nah, kan gini. Jadi seseorang itu kan ada darah merah namanya. Nah, darah merah ini umurnya itu 140 hari atau 4 bulan lah, 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan darah merah ini dia akan rusak, akan mati, sehingga menjadi darah yang rusak, darah yang kotor, sehingga kalau tidak diambil dari buang, darah itu akan mengendap dalam tubuh sehingga menjadi penyakit. Maka di sini pentingnya berbekam itu untuk mengangkat darah-darah yang kotor tersebut sehingga badan kita pun tetap sehat, tetap bisa beribadah, tetap bisa berjuang. Jadi setelah ini kebetulan hari ini juga sedang ada pasien. Siapa namanya? Mas Solihin. Wah, Solihin. Mas Solihin yang berbekam. Sudah pernah bekam Mas sebelumnya Mas? Belum pernah. Oh, belum pernah. Sudah pernah lihat orang bekam? Ya, orang bekam pernah lihat. Oh. Gimana? Perasaannya ngeri enggak? Ya, enggak ngeri sih, biasa saja. Biasa saja. Oke, berani sekarang Mas ya. Coba. Sunnah sehat juga. Sebelumnya ada keluhan apa Mas? Mungkin ya pegal-pegal kadang di daerah pundak, Nah itu biasanya kalau di daerah pundak itu diantara itu karena adanya darah-darah kotor atau biasanya menyebabkan kolesterol itu tinggi. Nah, yang diserang itu bahu ini, pundak bahu. Sebelum dibekam, karena bekam ini pengambilan darah, maka terus di tensi darah dulu, darahnya ini rendah, standar atau darah tinggi. Kalau darah rendah kami tidak memperkenankan karena bekam ini sendiri adalah pengambilan darah. Oke, coba sekarang kita tensi dulu ya. Hasilnya di sini 115 darahnya, berarti darahnya itu normal, standar. Karena darah yang tinggi itu sekitaran berkisaran 180 200 itu darah tinggi. Kalau darah rendah di bawahnya 100 itu darah rendah. Nah, ini berarti Mas Oli ini boleh untuk dibekam. Kami menggunakan alkohol supaya kumannya supaya steril dulu badan ini.
Ya, sekarang kita sedot dulu supaya darah kotornya mengumpul dalam satu titik, sehingga ketika disedot mudah untuk keluar semua, dengan harapan bisa keluar dengan sempurna. Dalam penyedotan ini juga di antara fungsinya supaya tidak terlalu terasa sakit ketika disayat atau dikecus pakai jarum gitu. Lalu diamkan 5 menit 10 menit, dan supaya lebih steril kita memakai sarung tangan bedah, dan kita kasih sarung tangannya kita lumuri dengan alkohol supaya steril. Mulai pembedahan. Dalam pembedahan ini sebenarnya yang paling bagus itu memakai pisau bedah, itu disayat. Akan tetapi dikarenakan pisaunya belum dapat, kemudian adanya jarum, kami menggunakan jarum, dan menggunakan jarum ini juga tidak masalah. Nah, cuma bedanya kalau menggunakan sayatan itu lebih sempurna. Ini dikasih betadine supaya tambah steril. Diamkan 5 menit 10 menit. Ya, saatnya pengambilan darah kotor. Inilah darah-darah kotor yang mengendap dalam tubuh, darah-darah rusak yang mengendap dalam tubuh, yang apabila tidak diambil bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh. Dalam pengambilan darah ini juga harus betul-betul hati-hati dan menggunakan barang-barang yang steril seperti tisu dan lain sebagainya, supaya tetap terjaga kesterilannya sehingga kuman-kuman tidak masuk ke dalam darah, dalam pori-pori. Ya, diamkan lagi 5 menit 10 menit. Ini sesi kedua.
Ya, ini pengambilan darah sesi kedua. Sebenarnya penyedotan itu paling efektif 3 kali. Cuma dalam video kali ini kami membuat 2 kali penyedotan saja. Ya, dikarenakan waktu yang kurang mendukung. Ya, dikarenakan bekam sudah kami akhiri,